Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu, dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak.
Baik, silakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Moratorium tadi Ibu mengatakan, ya, saya setuju sekali. Ya. Bahkan kalau untuk hutan alam kalau kita cabut sama sekali, monggo ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH. Saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak, saya katakan, jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset, tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Saya terbitkan 4 PPH tapi itu untuk jasa lingkungan, justru menanam. Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi Pak Presiden sudah menerbitkan Perpres 110 ya, yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Yang bisnis memang harus berubah Pak, nggak menebang lagi, tapi dengan orang menanam dia mendapatkan sesuatu. Toh masyarakat kita sebenarnya ya, livelihood masyarakat kita menjaga hutan itu sangat tergantung kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga hutan kalau mereka kelaparan Pak? Itulah dulu ada program perhutanan sosial yang sekarang menjadi terus kita dorong. Kita dorong, Pak Presiden mengatakan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adat lah yang paling otentik, yang memiliki tradisi menjaga hutan. Saya terbuka dengan LSM dan teman-teman pergerakan. Saya terbuka sekali lagi, saya ajak sebuah Satgas yang inklusif, ngajak teman-teman Aman, teman-teman Walhi untuk mencoba mempercepat penetapan hutan adat ini. Namun sekali lagi memang pekerjaan banyak sekali. Kita juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tidak mengutuk masa lalu, mikul duur mendam jero. Ya. Tapi kita belajar dari masa lalu agar tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian masukan tadi, ya, detail sekali. Bagaimana kita harus tegas illegal logging termasuk Ibu tadi. Tapi kalau polisi hutan kita jumlahnya sekian, kemudian struktur APH kita mohon maaf ya, kita berkawan dengan teman-teman APH, tapi kalau seandainya di bawahnya masih melakukan Ibu katakan tadi ada bintang-bintang tadi, ini gimana nih? Kira-kira memang kita bisa selesaikan hal seperti itu. Ya alhamdulillah sekali lagi dengan Satgas PKH ini dan kami bagian dari situ. Ya. Banyak sekali yang memang bisa kita lakukan termasuk misalkan melakukan reclaim ya, menghadirkan kembali Taman Nasional Tesonilo kita yang menjadi rumah Domang dan kawan-kawannya tersebut.